bahwa ada yang namanya kelompok Pandawa, ada kelompok Kurawa, kan gitu. Apa sih maksudnya? Naon si itu, ya kan? Naon si eta, kan gitu. Oke, assalamualaikum warga Citerep. Nah, sekarang kita bakal korekin kades yang lain. Kalau ngelihat tanda-tanda ada rel, kira-kira di mana? Daerah mana ini? Oke, langsung aja kita cikirat sebelum kereta lewat. Hap hap andui. Sip, kita udah nyampe rumah yang dituju. Kita udah ada janji nih. Oke, mudahan orangnya ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah orangnya ada. Oke, silakan. Ya. Kita mau yang udah janji itu, mau ngobrol-ngobrol. Siapa? Jadi enaknya kita mending di bawah aja lah ya. Di bawah? Iya, di bawah aja. Oke, siap. Ya, oke. Yuk, tim, kita caw ke bawah. Oke, warga Citerep, alhamdulillah nih, kita udah bareng sang calon yang tadi masih tanda tanya. Dia Kang Ono Joyo Kartubi. Ya, betul. Lebih akrab kita panggil Kang Ono ya. Betul ya. Kita ngobrol di dekat rumah Kang Ono ini sebenarnya ya. Cuman Iya. pemandangannya ambil nih Kang Ono nih. Iya. Hijaunya dapat, relnya dapat. Iya. Ini paket komplit Iya. ternyata. Ada asli lah, ada asli. Oke, apa kabar Kang Ono? Alhamdulillah barokah, baik, insya Allah sehat walafiat, alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa dari semua rekan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan Kang Ono itu sibuk apa? Ya mungkin sementara memang kondisinya lagi pencalonan ya. Iya. Iya kan, pencalonan mungkin ya banyaknya kita silaturahim lah. Oh, gitu. Silaturahim gitu kan, ya itu mungkin selingannya. Ya. Mungkin di samping itu juga ya kan, ya kegiatan saya kan sebagai karyawan. Oh, karyawan. Iya, karyawan kebetulan saya di Indosemen. Oh, di Bagian security, iman kadang-kadang saya diperbantukan di bagian pam tanahnya. Nih, Kang Ono, Iya. kalian nih kita korekin ya. Nih. Kang Ono kan mau nyalon ya. Betul. Itu kan ntar kalau udah jadi itu berat loh. Kalau jadi kades itu harus ngertiin masyarakat, inilah, itulah ya. Dari A nya B Z-nya. Iya. Apa nggak mending ya karyawan aja gitu kan? Iya, makasih atas pertanyaannya ya. Jadi intinya gini ya kan, kalau memang kita merasa terbebani, betul jangan nyalon. Iya. Kalau merasa terbebani, ya kan. Gitu. Bagi saya itu bukan beban. Kenapa? Ya kan, karena gini ya kan, saya itu bagaimana caranya berusaha, berupaya ingin bermanfaat bagi masyarakat desa Citerep khususnya. Oh gitu. Gitu. Karena apa? Pertama ya kan, bukan semata-mata saya nyalonkan diri sebagai kepala desa itu boleh katakan merasa ingin apa? Tidak. Yang jelas pertama saya ingin bermanfaat bagi masyarakat desa Citerep. Berarti tidak ingin apa untuk pribadi mungkin. Betul, Ya? iya, itulah itu maksudnya gitu kan ya. Maksudnya begitu ya kan. Ya intinya kita bisa mengerti lah ya kan bahasa tersebut gitu kan. Artinya gini. Pertama ya kan, kalau memang kita tadi bahasanya ya kan apa merasa tidak terbebani, ya kan? Itu kan berat. Ya kalau memang dipikul itu berat kan gitu. Tapi ini adalah mungkin amanah. Iya kan, mudah-mudahan ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah ya kan kepada saya harus menerima dengan ikhlas. Iya, karena saya merasa tidak dibebani. Kan gitu. Tujuan saya nyalonkan kepala desa pertama supaya saya bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Citerep. Itu. Oke, nah sekarang kita bicara
tentang ini nih, yang saya dengarkan dulu itu Kang Ono itu cukup aktif ya di kepemudaan. Iya, iya, siap, ya, betul. Menurut Kang Ono, pemuda yang sekarang itu, kita kan beda zaman beberapa tahun. Oh, betul, betul. Bahasanya milenial, ya. Nah, kan ini zaman Milenial, milenial, ya, pasti betul. ada perubahan kultur gitu. Betul, betul, betul. Nah, menurut Kang Ono, bagaimana sih pemuda yang sekarang ini gitu? Oh, gitu, Dan ya. harusnya ke depan itu gimana? Nah, betul, betul. Ya, intinya begini, mungkin memang kita juga, ya kan, sebetulnya kalau zaman mah tidak berubah, ya kan, hanya teknologi mungkin yang berubah. Nah, itu pun pasti berpengaruh, ya kan, terhadap pemuda-pemuda, mungkin pemuda dulu, ya kan, kesannya, ya kan, dengan pemuda sekarang tuh kesannya, mungkin kan kalau pemuda sekarang itu, ya kan, ada bahasa umumnya dikatakan, ya kan, pemuda milenial. Ah, itu kan. Artinya gini, sebetulnya itu kan bagaimana mindset kita aja, cara memberikan suatu wawasan terhadap pemudanya. Ya kan, contohnya apa gini, pembinaannya. Mungkin saya boleh katakan, anggaplah, ya kan, sedikit banyaknya berpengalaman, ya kan, dalam hal Karang Taruna, ya kan. Dalam hal Karang Taruna bagaimana caranya, itu ada yang namanya istilah kata P3KT. Apa itu P3KT? Nah, apa itu P3KT? Iya kan? Kurang update guys. Iya kan gitu. Apa itu P3KT? Pembinaan potensi pemuda. Iya kan? Karang Taruna. Nah, artinya bagaimana pemuda itu harus berpotensi. Iya kan? Banyak potensi-potensi yang harus digali oleh pemuda. Ya mungkin istilah kata salah contohnya apa, ya kan, dia harus berekreasi, ya kan, harus menciptakan bagaimana caranya dia itu bermanfaat dari warga masyarakat lingkungan itu sendiri, gitu kan. Contohnya misalkan dia harus memfasilitasi misalkan kegotong royongannya, misalkan ada kerja baktinya di lingkungan, ya kan, entah itu misalkan dalam bentuk istilah kata apakah memang ada sarana dan prasarana yang perlu kerjasama. Nah, ya itulah kita turun ke situ, ya kan, kita peduli sifatnya. Berarti PR besar juga Kang ya. Soalnya untuk kerjasama dan gotong royong ya, jujur ya, nggak hanya di sini ya. Betul. Itu di mana-mana sekarang hampir luntur gitu. Betul. Royongan kita Betul. itu kan ciri khas bangsa kita. Betul memang, ya kan. Untuk sementara ini, karena tadi itu rasa memiliki, iya kan. Karena apa? Tradisi gotong royong itu makin terkikis, iya kan, dengan teknologi yang sekarang ini. Bukan berarti gitu kan, bukan berarti teknologi itu, ya kan, bahwa itu mempengaruhi yang negatif, tidak juga. Bagaimana caranya kita menggunakan teknologi itu sendiri. Contoh misalkan HP, kan gitu. Ya kalau memang main game terus, ya memang tidak ada gunanya, kan gitu. Tapi ya kan, objektif kita berpikir, gitu kan, untuk arah itu. Contohnya apa? Ya kita gunakan media itu sendiri, ya kan, ke yang positif. Insya Allah kasarnya, ya kan, akan hasilnya baik, gitu. Tadi bahasan kita itu lah nyampe teknologi dan pemuda ya. Berarti menurut Kang Ono itu gimana orangnya ya? Betul. Teknologi itu tidak bisa disalahkan. Betul, nggak bisa salahkan. Bahkan memang membantu sebetulnya. Iya, membantu. Nah, sekarang tentang masyarakat luas ya. Sebenarnya Citerep yang sekarang ini ya, dengan keanekaragaman warganya kan, betul, kita datang dari mana-mana ya, karena udah masuk ke Citerep gitu. Bahkan bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke itu udah di Citerep gitu. Ya, betul, iya. Nah, menurut Kang Ono gimana gitu kendalian Kang Ono untuk masyarakat Citerep yang sekarang? Oh iya, mungkin intinya gini, karena memang sifatnya masyarakat desa Citerep itu ya dikatakan tadi bermacam-macam, ya kan, ya itu artinya pembaharuan lah ya, artinya pembauran, ya kan, dari segala suku, ya kan, ras, ya kan, ya intinya gini lah, ya kan, yang saya inginkan itu dari warga masyarakat desa Citerep itu, ya kan, punya rasa memiliki, punya merasa memiliki, ya kan, di mana dia itu, ya kan, berkehidupan. Nah, istilahnya tinggal gitu kan. Nah, kenapa, ya kan? Kalau memang punya jiwa, istilahnya dia memiliki, iya kan, bahwa dia merasa tinggal di desa Citerep, misalkan ya, desa Citerep, ya dia harus bagaimana cari berbaur,
Heeh. ikut membangun. Ikut membangun, ikut berpartisipasi, ya kan. Apalagi misalkan himbauan dari pemerintah itu sendiri, maupun dari tingkat RT, tingkat RW, ya kan. Bahkan mungkin himbauan dari kepala desa atau pemerintahan yang lebih tinggi lagi lah, ya kan. Minimal dia harus apa namanya boleh katakan dia harus care, harus peduli, gitu. Nah kayak gini kita begitu. Contohnya apa? Itu tadi, ya kan. Mungkin kita kalau kembali kepada masalah apa jiwa gotong royong, ya kan. Berangkat dari kita. Ya kan, kalau memang kita merasa tidak care, ya kan, kita apatis, ya kan, Iya, benar itu. ya kan kita apatis. Mau bagaimana akan terjalin kebersamaan itu, gotong royong itu, kan gitu. Makanya apa? Saya berharap, ya kan, mungkin ya kan pada saat saya sekarang mencalonkan diri gitu kan, selaku kepala desa, gitu kan. Ya memang harapan saya itu tadi, ya kan, ingin istilah kata, hayu kita sama-sama, ya kan, ciptakan, ya kan, bahwa istilah kata masyarakat desa Citerup itu, ya kan, sama-sama berbaur, sama-sama membangun, sama-sama peduli, itu. Jadi kalau menurut peribahasa kita dulu itu apa? Di mana tanah diinjak, situ Langit kita junjung, betul. Jadi emang butuh sinergi ya dari semua lapisan masyarakat. Betul. Peduli itu pendatang. Betul. Udah kalau udah tinggal Citerup ya udah. Betul. Citerup punya kita. Ya, iya kan. Harus punya dasar memiliki itu tadi. Iya kan? Memiliki, ya kan, merawat, menghormati, kan gitu. Kasarnya menghormati bukan hanya sekedar kepada insan manusia, bukan kepada insan, tapi apa? Lingkungan kita juga dihormatin dengan cara misalkan kebersihannya, ya kan, kesehatannya, pelayanannya, kan gitu. Desa punya hak sepenuhnya melayani. Apa haknya? Itu adalah suatu kewajiban, ya kan, kewajiban melayani masyarakatnya, kan gitu. Nah contohnya apa? Ya kita juga kan misalkan begini, ada yang namanya istilah kata sinergi. Apa itu sinergi? Kan gitu kan katanya, jalinan kasarnya, ya kan, jalinan bahwa kita bagaimana caranya, ya kan, turut serta, ikut serta, ya kan, berhasil guna dan berdaya guna untuk lingkungan. Contoh misalkan sekarang kalau misalkan di desa nih, ya, di desa nih enak, di desa nih, di desa kan ada Babinmas, ada Babinsa, kasarnya, ya kan. Mungkin kalau di kecamatan ada Satpol PP. Nah kita satukan kekuatan keamanan itu, unsur pengamanan itu, kasarnya, untuk membina dan memberikan suatu pembinaan terhadap masyarakat. Bukan berarti masyarakat itu harus istilahnya diberikan suatu ganjaran, bukan, tapi memberikan suatu pembinaan, kan gitu. Kelangkah bagaimana caranya, kan gitu, satu sama lain saling hormat menghormati, kan gitu kasarnya. Mungkin itulah salah satu contohnya begitu. Oh ya, berarti mensinergikan semua yang ada ya, komponen baik itu dari pemerintahan yang udah ada. Betul. Itu Muspika mungkin ya. Betul itu Muspika, ya. Terus betul. ya warga masyarakat juga, ayolah kita sama-sama. Nah itu tadi, Bun. Nah gini kalau di Citerup ini ya, di desa Citerup ini, Iya. ini yang menurut pengamatan kami itu ada beberapa komunitas atau kelompok pemuda ya, Iya. yang sudah alhamdulillah sebenarnya udah kelihatan Iya, mereka ya. betul ya. Di segi lingkungannya, olahraganya. Iya, betul. Nah, menurut Kang Ono, bagaimana caranya mensinergikan? Oh iya, mereka. betul. Mungkin begini. Ikan bahasanya bahasa komunitas kali ya. Komunitas mungkin kan ada kelompok-kelompok itu sendiri, ya, dia mengatasnamakan, contohnya misalkan SS45. Ya. Kalau di Muhara itu mungkin di Cigeger ya kan SS45 ya. Mungkin kalau di Muhara di sini ada yang namanya Gumelar Remako, TKPS bahasanya, TKPS Gumelar Remako gitu. Ada juga remaja masjid, kan gitu kan saya di sini istilah kata apa? Kurma, kumpulan remaja masjid ada juga kan gitu di sini katanya, iya kan. Artinya semua itu mungkin dia secara pribadi mengkelompokkan diri, iya kan. Dia berinisiatif, ya kan, bahwa saya juga ingin bermanfaat bagi lingkungan. Hanya saja mungkin begini tadi. Mungkin kalau istilah begini ya, istilahnya kalau kita katakan bahwa ada yang namanya kelompok
Pandawa. Nah, ada kelompok Kurawa. Kan gitu. Apa sih maksudnya? Naon si itu, ya kan? Naon si eta kan gitu ya kan? Pandawa menurut pandangan saya, ya kan? Menurut pikiran saya, Pandawa ya kan punya pandangan dan wawasan. Wah, itu kan punya pandangan. Kalau Kurawa ya pastinya kurang wawasan dong, ya kan? Suatu filosofi Iya. dari dunia pewayangan tuh. Iya. Ya pastinya itu. Ya intinya gini ya kan. Kenapa ya kan pemuda harus punya pandangan dan wawasan? Karena itu apa ya kan? Mindset kita ke depan itu ya kan, pemuda kan nggak mau jalan di tempat. Ya kan? Ingin dia juga buat komunitas model tadi SS 45, Gulma Remako TKPS, Kurma kumpulan remaja masjid ya kan dan yang lainnya lah dan sebagainya. Intinya apa? Dia juga ingin ada pengakuan. Iya kan? Dia juga ingin punya pandangan, wawasan ke depan bagaimana. Nah, itu apa? Tetap kita harus ada suatu apa namanya? Melakukan suatu pembinaan, ya kan? Rangkul, ya kan? Apa sih motivasi dia? Ya kan? Sampai dia bikin suatu komunitas itu, berarti memang dia ingin diperhatikan intinya. Ingin dia ada perhatian. Oh, tuh saya tuh punya kelompok ini tuh, ya kan? Contoh kalau kurma kan identiknya dengan kerohanian, ya kan? Berarti dia mungkin ya kan boleh katakan, oh saya di remaja masjid nih, ya kan? Nah, kalau di remaja masjid ya kan berarti kan saya tuh memang istilahnya perlunya ya kan. Oh, saya tolong dilibatkan ya kan dalam segi misalkan adanya peringatan PHBI ya kan Hari Besar Islam Keagamaan kan gitu. Mungkin itu intinya. Ya anggaplah dia itu ada suatu pengakuan aja ke pemuda. Insya Allah lah ya kan. Ya mungkin yang model tadi komunitas tadi kelompok yang tadi sama. Intinya ingin ada pengakuan, ini ada perhatian ya kan. Apapun alasannya ya kan setelah kita ada pengakuan, setelah kita apa namanya perhatikan apa jaminannya? Nah gitu. Dia jaminannya ya kan dari kita yang ingin ada pengakuan. Ya contohnya apa? Ya dia pengen ya kan terfasilitasi. Kan gitu, ingin terfasilitasi. Contohnya apa? Yang dikatakan tadi. Oh, saya ingin mengadain istilah kata PHBI nih ke sana khusus untuk remaja masjid. Ya, khusus untuk SS. Ya, istilahnya walaupun hanya beda-beda nama aja kan itu hanya beda. Boleh katakan wadahnya saja, nama wadahnya saja, tapi dalam segi kegiatannya, programnya mungkin sama. Semuanya sih untuk masyarakat. Betul itu betul ya kan. Jadi nanti kalau misalkan terpilih ya apa ya komunitas-komunitas itu akan tetap dijaga gitu, akan diakomodir. Bah, kalau dijaga paling pengamanan saya. Kan artinya gini, betul memang, iya kan, diakomodir, lain dilestarikan, kan gitu, kan gitu kan. Nah, artinya gini ya, artinya gini, tetap kita akomodir, tetap kita fasilitasi, kan gitu, ya kan. Tidak semata-mata dia membuat ya kan suatu kelompok atau komunitas, ya kan. Intinya dia ingin terfasilitasi aspirasi dia, itu mungkin. Oke, Kang Ono, tadi kita udah bicara tentang potensi pemuda, ya langsung itu, terus keheterogenan masyarakat kita itu bisa jadi potensi. Betul. Sekarang mengenai potensi lain yang ada di Desa Citerep, itu kan di Desa Citerep itu ada mulai dari UMKM sampai industri besar itu ada di Citerep. Betul. CSR-nya ya. Betul. Terus lahan-lahan pertanian, lahan kosong sampai pasar itu ada Citerep. Betul. Nah, kedepannya ini mau digimanakan itu untuk menggali potensi yang ada? Oh gitu. Terima kasih. Mungkin begini ya, memang banyak badan usaha ya kan. Contohnya saja misalkan UMKM, usaha kecil menengah. Artinya ya kan itu adalah suatu potensi juga sebetulnya, suatu potensi kasarnya. Bagaimana caranya kita mengembangkan potensi itu? Ya mungkin begini ya kan. Di sini ada bahasanya CSR atau bina lingkungan kan gitu. Di sini pun ada yang namanya istilah kata koperasi desa. Kan gitu. Ada juga yang namanya ya kan itu LPM
ya kan. Di bawah LPM itu ada yang namanya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, kan gitu, BUMDes. Nah, mungkin begini, ya kan. Saya pikir kedepannya kalau memang misalnya kita mau peduli, ya kan, dengan masyarakat sekitar, ya kan. Contohnya pemberdayaan, misalkan UMKM contohnya, ya kan. Mungkin UMKM di sini boleh katakan ya, kita akan berupaya bekerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya misalkan Indosemen dengan CSR-nya. Nah, gitu kan, dengan CSR-nya. Istilah gini, oh kita di desa itu ya kan ada beberapa kelompok UMKM kasarnya, ya kan, yang notabene memang dia boleh katakan misalkan apakah memang dia ingin membuat koperasi, apakah memang ingin dia berdagang, ataupun usaha lain, kan gitu contohnya. Berarti kita kembangkan, iya kan, potensi yang ada di kita itu sendiri. Misalkan contoh nih ya, contoh kalau misalkan kita bukan berarti sifatnya memanfaatkan, tapi bagaimana caranya kita, ya kan, mensinergikan gitu kan kasarnya, ya kan, antara pihak pemerintahan desa dengan pihak ketiga yang disebut CSR tadi. Nah, karena apa? Mungkin begini, bahwa istilah kata CSR itu atau bidang lingkungan itu mungkin ada lahan-lahan yang kosong yang sekiranya, ya kan, kita, ya kan, bekerja sama dengan pihak CSR, ya kan, bagaimana caranya lahan tersebut supaya berpotensi, supaya potensial, kan gitu kasarnya. Oh, contohnya begini kan, misalkan orang mau bertani nih, UMKM itu mau bertani nih, ya kan, bertani kacang nih, ya kan. Nah, kita koordinasi nih, ya kan, koordinasi dengan pihak Indosemen, CSR-nya, kan gitu, CSR-nya, misalkan, Pak, ya kan, alhamdulillah kasarnya bahwa di desa Citerep, ya kan, di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adanya UMKM, kan gitu. Bagaimana sekiranya, ya kan, kami bekerja sama dengan pihak Bapak, kan gitu, untuk memanfaatkan, ya kan, lahan yang ada, gitu kan, bisa diupayakan untuk bekerja sama dalam bidang UMKM, kan gitu. Misalkan, ya misalnya tadi dikatakan tadi, istilah kata mungkin di sana bercocok tanam, misalkan kacang atau singkong, kan gitu. Mungkin dari singkong nih kasarnya kita ada nih lahan dari Indosemen sendiri, ya kan, ya nggak lepas juga dong, ada perizinannya. Contohnya apa, ya kan, itu ada yang namanya Indosemen tuh ada namanya istilahnya izin garapan. Nah, iya dong, gitu kan, itu ada izin garapan. Berarti kita minta referensi dari pihak CSR tadi, izin garapannya. Nah, berarti kalau memang sudah terbit izin garapannya, secara otomatis UMKM itu bisa menggunakan lahan tersebut. Ya, jangan salah, jangan sampai kita begini, kan. Oh, kita mentang-mentang pemerintahan desa, UMKM desa, ya kan, di bawah dengan BUMDes, ya kan, main tanam aja. Jangan begitu. Jadi masalah ke depannya, karena itu menyangkut kredibilitas pemerintahan desa juga. Tetap kita harus jaga masalah itu. Contoh tadi misalkan, nah sekarang kita nanam singkong, misalkan nanam singkong, ya mungkin dari 4, 5 atau 6 bulan atau 8 bulan, ya kan, mungkin gitu bisa dihasilkan panennya, ya kan, dari umbi tersebut, ya kan, hasil tanam singkong tadi, ya mungkin itu bisa, ya kan, dibuat keripik, ya kan. Oh, bagaimana cara marketnya? Kita bicarakan. Pertanyaan itu, iya, jangan sampai kita tanam, kita buat produk sudah ada, nah ini mau kemana? Masyarakat bingung juga. Iya, cara makan bagaimana? Alhamdulillah saya rasa, ya kan, bahwa desa Citerep itu di-cover dengan 2 pasar. Iya kan, ada pasar Citerep 1, pasar Citerep 2, ya kan, itu berpotensi untuk kita. Anggaplah begini, ya kita misalkan gini, ya kan, oh ini nih, ya kan, produk kita nih, keripik nih, kasarnya, ya kan, masa sih nggak bisa diterima atas nama BUMDes, ya kan, nah gitu kan, atas nama BUMDes, misalkan warung anu, toko anu, ya kan, toko A, toko B, kan gitu, itu bisa, ya kan, tapi dengan syarat, ya kan, produksi kita itu boleh katakan bisa menjamin, bisa terjamin mutu. Nah,
jangan sampai jadi saya kata, nggak sembarangan. tuh iya, nggak taunya keripiknya pada tebal-tebal. Iya kan dimakannya juga kan, kan? Nah, jangan sampai begitu ya kasarnya. Ya mungkin insya Allah kasarnya, ya kan mungkin nanti dari pemerintahan desa sendiri, ya kan akan melakukan upaya kerjasama, ya kan. Salah satunya tadi, ya kan mungkin Indosemen itu dengan CSR-nya. Insya Allah kedepannya akan, mungkin Indosemen akan membantu masalah itu. Jadi termasuk pembinaan juga ya, bagaimana produk itu dibikin misal tadi. Betul, ya kan. Nah, Ono, Ya, sekarang kan kita bukan cuma Citerep atau Indonesia, betul. dunia ini sedang disibukkan oleh Oh, iya, yang namanya iya. pandemi COVID-19. COVID-19, ya. Kira-kira bagaimana ke depannya? Ya mudah-mudahan sih udah nggak ada ya. Iya. Pas kita punya pemilih Iya. punya kepala desa baru itu udah nggak ada itu COVID. Iya, betul. Bagaimana menangani masalah kesehatan dan perekonomian? Nah, iya, betul. Sangat terganggu Ya, sebenarnya. berpengaruh lah, Iya, berpengaruh. masyarakat kita kan ada yang di pabrik, yang jualan itu. Terus saya juga ngalamin nih sangat terganggu gitu. Iya, betul. Ada COVID ini itu Betul. ngaruh sekali. Kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh Kang Ono ke depannya jika terpilih jadi kepala desa? Ya, terima kasih. Intinya begini, ya kan. Apapun alasannya, ya kan. Kita bukan berarti mau menerima penyakit. Ya. Tapi memang penyakit itu ada. Ada, ya kan. Karena memang boleh katakan sudah barang pasti, ya kan. Waspada, ya kan. Dalam hal istilah kata menghadapi istilah kata pandemi COVID-19 itu sendiri. Ya, mungkin saya menghimbau, ya kan, khususnya kepada warga masyarakat Citerep, umumnya kepada masyarakat seluruhnya. Intinya begini, ya kan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah itu sendiri, ya kan, bahwa bagaimana caranya kita menangani atau kita boleh katakan terhindar, ya kan, dari COVID itu sendiri atau penyakit corona lah ya bahasa sekarang ya, corona lah gitu kan, bahasa corona gitu kan. Intinya begini, ya kan, sekarang apa sih yang diundangkan oleh pemerintah? Ya kan, itu ada aturannya, ya kan. Contohnya kan dari perbub itu ada perbubnya, kasarnya. Nah, sekarang gini aja, ya contohnya pertama, ya kan, untuk diri kita sendiri. Contohnya kita, ya kan, biasakan kita cuci tangan. Cuci tangan, ya kan. Karena apa? Memang tujuan untuk kebersihan kok. Tujuan untuk kebersihan. Terus kedua, ya kan, disuruh kita pakai masker, ya kan, kita pakai masker. Protokolnya begitu. Kita pakai masker, kan gitu. Nah, sekarang disediain, iya kan, boleh katakan itu sabun apa namanya itu tes? Disinfektan. Disinfektan. Sorry, bukan. Iya kan, sanitizer, kan gitu kan. Nah, artinya apa? Tetap kita gunakan protokol itu, ya kan, aspek itu kita gunakan. Di samping apa? Kita jangan picik, ya kan. Oh iya kan, bisa kan di sana COVID itu tidak ada, salah. Iya kan, kenapa? Ya kan, karena memang anjuran pemerintah itu sendiri, pemerintah itu lebih jeli, lebih tahu, ya kan, bahwa memang pandemi COVID-19 itu ada. Kasarnya, kita jangan mengatakan bahwa ekstrim itu nggak ada, siapa yang katakan itu. Intinya gini aja, apapun aturan pemerintah, ya kan, kita tetap pakai aturan itu sendiri. Contohnya tadi cuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer, kan gitu, tetap itu harus dipakai. Ya. Nah, kalau tadi kan tentang kesehatan, nah sekarang untuk ekonominya di masa pandemi ini, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Kang Ono jika terpilih? Terima kasih. Mungkin begini ya. Mungkin tadi di awal udah diulas mengenai masalah UMKM. Ya kan, masalah UMKM, ya kan, tadi salah satunya mungkin UMKM itu misalnya misalkan akan membuat keripik, ya kan. Ternyata di sini ada pandemi, ya kan, harus ada jaga jarak, ya kan, harus menghindar dari kerumunan. Itu kan ada online. Ya kan, gunakan dong kita online, kan gitu kasarnya. Itu kan lebih bagus kasarnya. Ya mungkin salah satu itulah kasarnya. Mungkin. Oke. Berarti kita manfaatkan teknologi yang ada ya. Betul, sosmed itu kita gunakan. Ya, gitu. itu memang satu potensi juga ya. Betul. Ya, itu potensi global yang bisa kita terapkan di masyarakat Citerep. Betul. Karena pesan untuk warga Citerep.
pesan untuk warga Citerep, ya kan. Pertama, mungkin dengan adanya sekarang pesta demokrasi, saya menghimbau kepada warga masyarakat Citerep selaku hak pilih, kan gitu. Tolong satu gunakan hak pilihnya dengan cerdas, ya kan. Oke, kalau tadi ada kata Rine itu. Iya, betul. Mungkin ada masyarakat Citerep yang belum paham. Ya. Rine itu apa? Oke, Rine, pendapat saya, Rine itu pertama, Rine, ya kan, ridho atau rahmat. Nah, ya. Berarti kita apapun alasannya harus dirahmati, harus ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yap. Ya kan, pastinya, ya kan, ya kan. Kita, ya kan, iya iman, ya kan, ya kan. Kita harus beriman kepada siapa? Kepada Allah, ya kan. Nah, terus M-nya apa? Ya kan, nur, ya kan, ya kan. Kita berkatakan harus diterangi cahaya, ya kan. Kenapa, ya kan? Pertama, mungkin kita, ya kan, supaya kita tidak, istilah kata, punya image jelek terhadap orang lain, ya kan, ya, supaya kita diterangkan hati kita, ya kan, dengan tadi nur itu, ya kan. Nya etika, ya kan. Kita berdemokrasi harus beretika, ya kan. Nah, terus apa? Hanya harapan kita semua pemimpin itu yang memang diridhoi, punya iman, punya cahaya nur tadi, ya kan, beretika itu. Oke. Itu tadi Rine ya, mungkin ada yang belum paham. Ya. Action. Nah, sekarang Kang Ono, dua kata untuk Citerep. Sejahtera, sinergi. Oke, hatur nuhun Kang Ono atas waktu dan suguhannya ini, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih, ya kan, khususon, ya kan, kepada Bapak Otai dan rekan-rekan kru Deci kita. Desa Citerep milik kita. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila mana jamuannya, ya kan, sangat kurang. Ketampi pisannya, alhamdulillah. Hampura. Oke, buat warga Citerep, tadi itu korek-korek kita tentang Kang Ono. Yang belum kenal jadi kenalkan. Kalau kenal kita ada rasa sayang, kalau ada rasa sayang kita ada rasa memiliki. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Hampura. Perbedaan bukanlah suatu masalah. Ketika memaksakan perbedaan menjadi sama, itu akan menjadi masalah.